Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus melimpahkan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan harapan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita, teladan dan junjungan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terasa oleh kita sudah berada di pekan ketiga di bulan Rabiul Awal. Tepatnya tanggal berapa? Tapi itu berapa? Karena kita memang jarang pakai penanggalan hijriah, apa ya? Jarang. Tapi hafal bulan hijriahnya Bapak? Kemarin juga pas di pengajian ada yang ditanya tentang bulan hijriah, ayat hafid, ayat rayagu, gitu Pak ya. Kan namanya hijriah. Kalau hijriah diawali dengan bulan apa Pak? Muharram. Awas, hijriah bukan diawali dengan bulan Januari ya. Muharram. Ya. Setelah Muharram apa Pak? Safar. Setelah Safar Rabiul Awal. Nah, ini nanti bulan ketiga Pak. Setelah Rabiul Awal Rabiul Tsani. Sama enggak akhir dari Tsani kan? Ya, itu akhirnya Pak. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ketujuh Rajab, 8 Sya'ban, ke-9-nya Ramadan itu bulan ke-9 ternyata Pak ya. Setelah Ramadan Syawal Hafid. 9 apa? 11 apa Pak? Zulqa'dah. Ke-12-nya Zulhijjah, gitu Pak. So, apal ngacung Pak. Dan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Ada satu peristiwa penting. Alhamdulillah. Dibuka dulu aja Pak ya, panas Pak. Mau biasa dilihat soalnya. Ada satu peristiwa penting di bulan Rabiul Awal. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, saat itu disebutnya ada satu penyerangan Ka'bah oleh siapa Pak? Raja Abraham. Ya, kalau Abraham itu bahasa
Ibrani itu Nabi Ibrahim. Kan Nabi Daud ya, bahasa Ibraninya David. Kemudian Nabi Musa Moses, gitulah ya, intinya seperti itu. Nah, pada peristiwa itu Pak, ketika ada penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha, maka Allah perintahkan untuk menjaga kesucian daripada Ka'bah tersebut. Sehingga saat pasukan bergajah itu mendekati kota Makkah menuju kepada daerah Masjidil Haram, ya sekarang Masjidil Haram apa ya, dulu Ka'bah, maka Allah memerintahkan yang namanya burung ababil untuk mengambil batu-batu kerikil dari mana Pak? Awas, dari mana? Dari neraka. Aku burung ababil mati itu namanya Pak. Dari mana Pak? Dari gunung apa, Tangkuban Perahu. Nah, dalam sebuah riwayat memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka tadi, akan diambil seperti itu. Makanya ketika ribuan ribuan burung ababil itu melontarkan, mengeluarkan batu kerikilnya tadi, itu kan sampai terbakar di gajahnya, orang-orangnya, sampai akhirnya bersihlah Ka'bah dari rombongan orang-orang yang akan menghancurkan. Nah, dari itulah disebut sebagai tahun gajah. Nah, peristiwa yang luar biasa ini dalam kitab Mukasyfatul Qulubnya tadi, Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa ada sosok seorang hamba Allah yang dilahirkan saat itu. Coba ya, dilahirkan. Kemudian ketika dilahirkan, alas Allah itu bergoncang saking menyambut kemuliaan seorang manusia tadi. Ya, maka begitu gembiranya seorang kakek, seorang paman Abu Thalib, Abdul Muttalib, ya, termasuk Abu Lahab. Sangat gembira sekali. Punya keponakan baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa itulah menjadikan sebuah bukti sejarah buat kita yang harus senantiasa mampu kita pahami dalam fase-fase kehidupan manusia. Karena dari sosok seorang hamba Allah inilah menjadikan sebuah perjuangannya untuk senantiasa kita ikuti dalam proses perjuangan hidup setiap manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah terdapat suri teladan yang terbaik pada diri Nabi, liman kana yarjullah, dan mereka senantiasa berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhir, kemudian dia senantiasa yakin akan datangnya hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan mereka memperbanyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu semuanya kita sebagai hamba Allah, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun, maka saat itulah apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat, apa yang ucapkan senantiasa menjadi contoh buat kita. Kalau di masa-masa awal-awal sebelum 40 tahun tidak mesti, Pak. Contohnya usia 9 tahun beliau sudah mulai berdagang sampai ke negeri Sam, ke Syria saat ini apa ya. Nah, jadi bapak-bapak nggak perlu dagang dari mulai 9 tahun. Dan itu bukan sunnah Nabi. Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun. Apakah boleh enggak lebih atau kurang? Boleh, itu bukan sunnah. Ya? Yang disebut sunnah itu ketika Nabi akan menjadi Nabi dan Rasul.
Ketika beliau berada di Gua Hira sedang berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di Gua Hira itu datang sosok seorang seperti seorang manusia, seperti laki-laki, Pak, berwujud laki-laki, Pak, seperti. Ya. Lantas orang tadi mendekat. Kebayang itu, Pak. Kalaupun bapak-bapak belum sampai ke Gua Hira-nya, minimal pernah tahu. Tahu Pak ada Gua Hira? Itu juga. Atau hafalah di YouTube dah kumaha. Perjalanannya itu kan sekarang Pak sudah ada jalan, Pak. Jalannya trap-trapnya sudah ada sekarang, itu dibuat sama kerajaan Saudi supaya orang-orang bisa napak tilas itu mudah ke atas. Kebayang Pak dulu Nabi Muhammad tidak ada jalan apapun juga. Ya, ke atas sampai 4 jam perjalanannya. So, di Gua Hira, di atas, hampir di atas bukit, di atas gunung, ya, di Jabal Nur itu, dalam keadaan malam hari, dalam sebuah gua yang sangat sempit. Bapak kalau masuk saja itu merondang, ya, begitu gelap. Beliau sendiri di sana. Tahu-tahu datang sosok berwujud laki-laki, pakai baju bodas, Pak. Kebayang? Bagaimana perasaan Muhammad saat itu sebelum jadi Rasul? Jadi Rasul. Takut tidak, Pak? Takut sama. Boro-boro gitu, Pak. Kita masuk ke Gua Hira nggak pakai senter, Pak. Gua Hira. Di dalamnya apa? Gua Pakar. Dacak udah ke Gua Pakar, Pak. Masya Allah. Atau gini atuh Pak, malam hari bapak-bapak ke kamar tempat tidur kita, kemudian gelapkan semuanya. Nah, seperti itu gelap. Pas bapak di kamar, datang ibu pakai kerudung, pakai mukena putih, masuk ke kamar, Pak, kaget tidak? Nah, Rasulullah juga panas dingin, Pak, keringat keluar segala rupa. Ternyata ketika Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, ya, baca wahai Muhammad, karena Muhammad tidak bisa membaca saat itu. Maka didekap sama malaikat Jibril, turunlah 5 ayat pertama sebagai pembuka dan melantik Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya kan? Surat Al-Alaq, terus Al-Falaq, Pak. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana. Ya Allah. Nah, ketika ayat ini turun, resmilah Muhammad saat itu dilantik menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian kan itu suasananya sudah mulai kayak gini, Pak. Ya, ufuk sudah mulai hampir terlihat. Ya, kemudian Nabi Muhammad turun dari Gua Hira ke bawah, Pak, ke bukit menuju rumahnya. Apa yang terjadi ketika sampai di bawah, Pak? Kan sudah terang, Pak. Sudah terang. Kemudian Nabi Muhammad lihat ke atas, Pak. Asalnya terang jadi tertutup lagi, seperti gelap lagi, Pak. Ternyata itulah pertama malaikat Jibril memperlihatkan wujud yang asli. Sampai sayapnya itu dibentangkan ke kanan menutupi area bagian barat. Sayap yang kiri dibentangkan menutupi langit bagian timur. Saking besarnya malaikat Jibril. Tambah siang Nabi Muhammad, cepat-cepatlah ke rumah. Masuklah ke rumah, disambutlah sama pasti jawabannya Siti Khadijah. Apakah kita benar-benar cinta kepada Nabi atau tidak? Kan kita suka mengatakan saya cinta sama Nabi, saya rindu pengen bertemu dengan Nabi. Nah, rasa cinta, rasa rindu, rasa kangen kita kepada Nabi itu diaktualisasikan oleh kita dengan bentuk apa? Itu kan yang jadi pertanyaan. Makanya kita harus jawab.
Tanda orang itu cinta dan rindu kepada Nabi, kata para ulama, pertama dia sering bersolawat. Ya, kan salawat mah sederhana ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Nah, ketika ayat ini turun, ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Kaifa yusalluna 'alaina ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Qul," katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Itu. Makanya itu diabadikan setiap kita melaksanakan ibadah salat dalam tasyahud kita. Ya Pak ya? Kan kita membaca salawat Pak. Apalagi tasyahud akhir kan kita sampai selesai. Nah, sejenak kumaha sekarang ini banyak salawat-salawat yang beragam, bahkan salawatnya itu diiramakan. Apanya? Ya kan? Kan Bapak sering dengar Pak ada salawat kumahanya banyak. Allahumma salli ala sayyidina. Seperti itu Pak ya? Suka ada yang salawat-salawat kan? Ada yang salawat Jibril, ada salawat Nadia yang kita yang sering kita dengar mungkin lah. Kalau bapak-bapak tidak hafal minimal mendengar. Yang pasti bukti cinta kita kepada Nabi, bukti kita itu rindu kepada Nabi adalah kita senantiasa bersalawat kepada-Nya. Apa kata Allah? Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka dia mendapatkan ganjaran 10 kali. Itu Pak. Jadi kita bersalawat Pak, jangan hanya ketika kita melaksanakan sholat saja, tapi sering-seringlah kita bersalawat. Kenapa seperti itu? Pak, kalau kita berdoa itu senantiasa diawali dengan bersalawat. Salah satu ciri, salah satu syarat bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah, dia bersalawat. Kan gini kalau kita berdoa Pak. Yang pertama harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau Bapak Ibu berdoa, itu syarat utamanya Bapak harus berdoa, harus memuji Allah. Boleh dengan kalimat alhamdulillah. Kan ada yang suka begini Pak kalau berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Setelah itu baca salawat. Allahumma shalli ala, mau pakai sayyidina mau tidak ya. Tapi jangan disebutkan Pak ya. Allahumma shalli boleh pakai sayyidina boleh tidak. Ya. Yang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena ulama berbeda pendapat Pak. Di sini disebutkan bahwa ketika ada sahabat bertanya tadi, Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu Pak. Contohnya dari Nabi seperti itu. Tapi jangan Ustaz sekarang tuh banyak orang-orang yang pakai sayyidina. Nah itu kan juga jadi pertanyaan Pak ya. Terlepas dari kontroversi perbedaan fikih para sahabat, di Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pantas bagi seorang muslim dia mengatakan memanggil seorang nabinya dengan namanya. Makanya para ulama ada yang mengatakan sayyidina. Gitu. Ustaz Abi mah dengan sayyidina wios enggak. Ustaz saya mah pakai sayyidina enggak. Gitu. Cuman kalau dalam sholat sepakat para ulama tidak memakai. Tapi ayah oke cenah Ustaz dia mangga karena itulah pemahamannya. Kita tidak boleh menjudge bahwa dia itu sama. Tidak boleh.
Kan hak prerogatif Allah yang menerima atau tidak sholat kita. Oh ya, suka kita apa macam tuh pakai Sayyidina, kamu mau orang Persisnya. Hari bapak pakai Sayyidina orang mana? Orang NU. Saya mah kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Hari Ustaz orang mana? Persis Bapak mah. Nah gitu Pak. Ya. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi adalah kita senantiasa bersolawat kepadanya. Ya, makanya buat kita kalau kita berdoa awali dengan bersolawat. Setelah kita memuji Allah bersolawat. Setelah bersolawat maka ungkapkan doa kita. Cuman kata Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau kita berdoa iringi dengan nama Allah, dengan asma Allah. Kan nama Allah ada 99 yang terbaik itu ya. Yang wajib kita ketahui itu 99. Tahu Pak? Saya mah tidak mengatakan hafal. Tahu Pak 99? Itu. Hari hafal kadang-kadang yang kita itu apa? So, bapak-bapak ada yang apa-apa di sini? So, kalau hafal baca sekarang Pak, boleh pulang nanti kalau benar. Nah Pak, ketika kita berdoa seperti itu, iringi dengan Asmaul Husna, kemudian minta apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu syarat berdoa itu seperti itu Pak. Makanya setelah itu ada sahabat Rasulullah SAW itu ada sahabat yang sedang berdoa. Kemudian sahabat dengan Rasulullah itu sedang melewat di sana. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada orang yang berdoa tadi, ya, melihat orang yang berdoa. Kemudian sahabat yang jalan dengan Nabi itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah doa orang itu akan dijawab oleh Allah? Tuh Pak, ini misalkan Bapak nih, Bapak sedang berdoa, kemudian Rasulullah itu lewat. Nah, orang yang lewat itu bersama Nabi, kemudian nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang itu bisa diterima doanya oleh Allah? Maka Nabi menjawab apa? Selama dia berdoa dan mengakhirkan doanya mengucapkan amin, maka dia akan diterima semua. Jadi ucapan amin itu satu ungkapan akhir doa kita supaya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa jangan lupa pakai amin banyak. Kan kita mah terakhir Robbana Atina banyak. Doa apa saja dari awal pasti terakhir nanti Robbana Atina. Pokoknya ketika khotib, nah imam apa Pak? Salat Jumat Pak, khotib Jumat ngadoa terus. Can Robbana Atina mah gelisah teh jamaah teh. Ya Robbana zalamna, terus Robbana hablana, Robbana. Gila Robbana Atina aja. Pasti imam membaca Robbana Atina plok eta mah. Soalnya itu doa terakhir. Biasanya gitu, Pak. Kalau saya Pak, biasanya enggak Robbana Atina yang terakhir itu. Setelah Robbana Atina, Robbana taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Kata gitu, Pak. Biasa. Walaupun terkadang Robbana Atina menjadi doa terakhir kita. Jadi itu Pak ya. Pertama, bukti cinta kita kepada Nabi bersolawat. Yang kedua apa? Bukti cinta, rindu, kangen kita kepada Nabi apa Pak? Apa? Ini 200 orang di dia di masjid dia. Menjalankan. Nah, apa kata Nabi? Ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnahnya di muka bumi ini. Siapa yang menghidupkan sunnahku di muka bumi ini, maka dia akan bersamaku di akhirat kelak nanti. So, kalau bersama Nabi itu di surga atau di neraka? Bahagia atau sengsara? Pasti bahagia. Makanya kenapa walaupun ibu-ibu itu hanya 3-4 syarat tadi yang disampaikan sama Nabi, sholat, puasa, menjaga harga diri dan suami, boleh masuk ke dalam surga Allah dari pintu mana saja. Tetapi kata Nabi, ihya'us sunnah, ketika dia menghidupkan sunnahnya, nah ibu mengatakan,
Maka saya ingin menghidupkan sunnah supaya bersama Nabi di akhirat kelak nanti. Maka saya salat tarawih, maka saya saum Senin Kamis, saum Ayamul Bid, atau saum apa yang khususnya Pak? Saum Arafah, saum 9, 10 Muharram, Tasu'a wa Asyura. Terus saum apa lagi Pak? Saum sunnahnya Senin Kamis. Apalagi Pak? Jumat Sabtu. Oh enggak, Daud Pak. Ya Pak ya? Daud 1 hari saum, 1 hari berbuka itu. Nah yang sunat-sunat. Salat sunatnya banyak, rawatib, duha, salat malam, ada istiqoroh. Kemarin Pak, hari Senin kemarin kita salat gerhana Pak, salat khusyuk gerhana bulan total. Di sini ada salat gerhana? Nah, salat gerhana. Ya, kalau salat gerhana mah kan rata-rata nih Pak. Kalau gerhana bulan itu biasanya malam. Kalau matahari biasanya pagi gitu. Atau siang. Kalau gerhana bulan itu biasanya itu malam. Karena bulan, apa ya? Dan kalau gerhana bulan biasanya tidak sebanyak Jumatan Pak. Di sini full Pak. Jamaah satu sama. Oh, satu sama juga sudah luar biasa itu Pak. Perjuangannya luar biasa Pak. Pertama jam 1:30 tuh. Ya Pak ya, 1:30 di sini Pak. Karena dari MUI-nya menghimbau 1:30 kita mulai sholat Pak. Nah, jam 12 itu kan persiapan ke masjidnya Pak. Takbirannya jam 1 itu waktu yang luar biasa. Ya Pak ya. Di saat orang-orang tidur nyenyak kita mah ke masjid Pak. Berjam tunduh oke. Takbiran, kemudian sholat, kemudian dengarkan khutbah. Mereka subuh teh masih lami kene teh Pak. Rek kuih deui sieun fibra sampai jam 7. Rek di masjid masih lami kene. Wah, salat sunat. Maka bukti cinta kita kepada Nabi, hidupkan sunnah. Apakah sunnah itu hanya itu saja? Enggak. Dalam aktivitas kehidupan kita. Contohnya apa Ustaz? Nih Pak, salah satunya kata Nabi dalam berinteraksi di sesama kita. Makanya kata Nabi, hakul muslim alal muslim khamsah. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Ada di hadis yang lain menyebutkan ada 6. Ya, nah kita yang 5 saja dulu Pak. Yang 5 teh apa saja? Taslimun indal malak. Kalau kita ketemu teh ucapkan salam. Sanes, kemana? Pertama kali kata Nabi teh kalau ketemu ucapkan salam. Kalau ketemu teh saling mendoakan. Assalamualaikum. Banyak. Nah boleh jadi bapak tuh bisa kesini, bapak tuh bisa melakukan aktivitas keseharian kita. Kalau kita ketemu salam itu tuh boleh jadi kita didoakan oleh saudara kita tadi Pak. Ya, makanya ucapkan salam. Sejenak kumaha aya mengucapkan nanti selamat pagi bios. Tetapi kan maknanya berbeda dengan salam. Kalau salam itu kita mendoakan saudara kita. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Nah orang yang didoakan itu wajib menjawab untuk mendoakan lagi. Waalaikumsalam. Sampai-sampai setiap apa yang kita lakukan iringi dengan doa. Kan salamnya doa Pak, ya. Sampai-sampai Islam itu mengajarkan kepada kita, mau ke kamar kecil saja kita harus ucapkan doa, bukan salam Pak, doa. Bukan kamar kecil assalamualaikum. Ya, Bismillahi. Di kamar mandi itu apa Pak? Allahumma inni ya. Bismillahi tawakkaltu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan perempuan dan syaitan laki-laki. Nah, hari syaitan ada laki-laki ada perempuan juga Pak. Itu.ต้องdianggap syaitan laki-laki semuanya. Ternyata Imam Al-Ghazali Pak
Pernyataannya luar biasa. Apa kata Imam Al-Ghazali? Saya bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan syaitan. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan itu, bagaimana saya beramal saleh kepada Allah? Kabayang Pak, kalau di dunia itu ayat penjahat. Saroleh sadayana Pak. Hari itu mah itu nanti akan ada di surga. Semuanya akan baik, semuanya akan soleh. Nah di dunia, maka kenapa ada yang seperti itu? Supaya ini menjadi peningkatan kualitas keimanan kita kepada Allah. Ya, makanya dengan itu semuanya kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi itu ada yang harus kita lakukan, ada yang tidak mesti kita lakukan. Contohnya apa? Ada yang namanya sunnah basyariyah. Sunnah yang ada dalam tubuh Nabi. Nabi orangnya tinggi, kekar. Dan orang mah pelanya-pelanya Pak. Nabi kalau jalan agak cepat, kita melalauna jika raya Pak. Ya, seperti itu. Kan Nabi jenggotnya panjang Pak. Nah itu sunnah. Tapi sunnahnya basyariyah. Menurut satu para ulama wajib hukumnya. Di Arab mah wajib itu Pak. Tidak boleh potong. Karena hadisnya menyebutkan biarkan jenggotmu dan kemudian rapihkan kumismu. Nah, gitu. Jadi ada yang sampai mewajibkan padahal itu sunnah. Ya. Karena ya kok jenggot raya. Nah, ya. Karena menilik kepada hadis tadi. Ternyata menurut sebagian ulama kan itu mah sunnah. Dan saya mah tak iya jenggotan, tidak ada turunan jenggot mah harus pakai. Dulu mah ada Firdaus mah geningan pakai apa? Pakai obat. Tuh pakai obat, ada kemiri Pak, direbus, dipasangkeun ka dieu. Henteu kene bisa ku arang Pak gitu bisa. Supaya kucing. Ya. Nah, ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak. Ya, tuh, 2. 3. Bukti cinta kita kepada Nabi. Apa lagi? Apa? Banyak mengingat, banyak mengingat. Artinya apa? Kita mengenal sosok Rasulullah SAW. Kita mencintai kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya. Pak ini atau siang Pak, jam segininya banyak. Subuh nanti jam 4:30 ya namanya. Biasa nama jam 4:40 itu Pak. Itu sekali kali siang dipercepat Pak ya. Kita cinta kepada ahlul bait, kepada Nabi, kepada keluarga Nabi. Hari Bapak cinta sama Nabi Bu. Saya jadi acan ini. Bapak cinta sama Nabi Pak? Alhamdulillah Ibu. Hafal keluarga Nabi. Ditanya ya ada yang ngaku teh alhamdulillah saya cinta sama Nabi. Ditaros wae teh kakeknya siapa, pamannya siapa, Pak beli teh Pak. Kakek nanti Abu Thalib itu ustaznya. So, kakeknya siapa Pak? Abdul. Nah, ayeuna mah jarang tahu nenekna saha. Mauti. Ya Pak. Kan yang dikenal itu jalur laki-lakinya Pak ya. Jalur wanita itu tidak dikenal kan oleh kita ya. Nah sekarang mah neneknya siapa Pak supaya kenal Pak. Kan waktu SD saya yakin tidak diajar. Saya aja waktu SD tidak belajar Pak. Sampai kuliah di dunia saya Pak, di pendidikan agama Islam itu tidak diajarkan nenek ada saha. Yang pasti neneknya mah nenek-nenek malah. Namanya siapa Pak? Apa? Saha so. Kakeknya Abdul Muthalib, neneknya
Fatimah binti Amr. Sanes Fatimah. Fatimah binti Amr. Apa Bu ya? Nanti bulan depan kita ditanya. Sabtu kedua bulan depan kita UTS Pak. Neneknya teh Fatimah binti Amr. Hafalkan Pak ya? Karena ini bukti cinta kepada Nabi nih. Nah itu baru nenek. Entah aja buyutna Pak. Tahu pas sampai kakek nenek aja Pak. Sekarang ayahnya siapa Pak? Abdullah. Ibunya? Aminah. Alhamdulillah itu apa? Pamannya Pak. Siapa Pak? Abu Thalib. Abu Jannah kita masuk. Abu Thalib, Abu Lahab, terus. Anu apa wae itulah. Nutu apa mah yang disebutkan Bu ya? Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, Abbas, Sartari. Ustaz cekap cenah opat sok lah cenah naon. Minimal hafalah orang-orang yang senantiasa bersama nabinya. Kata paman. Hari Nabi menikah sama siapa? Tuh pakai Siti D-nya punya. Ya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu istri yang pertama. Istri yang keberapa? Pertama. Berapa lama Rasulullah SAW berumah tangga dengan Khadijah? Asanate. Nah, jangan pakai asanate. Berapa lama? 5 25 tahun Pak. Jadi usia Nabi Muhammad 25 tahun Pak. Khadijah saat itu usia 40 tahun. Kemudian menikah berumah tangga 25 tahun. Berarti Nabi Muhammad usia 50 tahun Pak ya? Kan 25 tambah 25? 50 tahun. Khadijah 40 tahun, kemudian 25 tahun menikah berarti usia 65. Nah, usia 65 tahun lah Khadijah menikah. Nah, itu Pak. Nah, Rasulullah usia 50 tahun itu tidak menikah lagi. Ya. Barulah ketika usia beliau itu 52 tahun baru beliau menikah. Menikah juga dengan seorang janda, suaminya itu veteran perang Badar. Namanya sahabat. Aisyah. Aisyah mah bukan perang Badar. Saudah. Nah, pernah dengar Bu? Nah, ya. Kata para ulama menyebutkan istri Nabi itu ayat 13, tapi yang dua disebutnya tidak karena itu bagian daripada budak. Jadi yang disepakati itu 11. Gitu Bu. Satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi sebagai seorang wanita yang masih gadis cuma satu, namanya Aisyah. Ketika Nabi sudah menikahi Saudah, kemudian Nabi menikahi Aisyah. Kemudian ada istri lagi yang selanjutnya. Tuh, gitu Pak istri Nabi. Apa istri Nabi? Ya. Yang dikenal cuma itu cenah Ustaz keun lah kenal naon nama. Tapi harus hafal 11 Bu ya. Ada Saudah, ada Aisyah, ada Maimunah, ada Sofia, ada Hafsah, ada Zainab, ada Juwairiyah. Seulah pokoknya masa cenah 11 sok kayak apa gitu. Turun menikah dengan Khadijah, kemudian memiliki anak. Anak Nabi teh sabaraha? Ayat 7. 3 laki-laki,
Pasti 4 perempuan. Itu apa lagi putra Naomi? Laki-laki nama Abdullah, Qasim, Ibrahim. Mereka meninggal dalam usia sangat kecil. Ada yang masih bayi, ada yang 18 bulan. Ya. Nah, ketika putranya Nabi meninggal, Rasulullah itu nangis, Pak. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya, dikhawatirkan Nabi itu berbuat niayah. Ya, kan nggak boleh. Kemudian Umar bertanya, Rasulullah, kenapa kau seperti ini? Baru Rasul menjawab, inilah diriku sebagai manusia yang kehilangan orang yang dicintai. Jadi kalau ada yang meninggal itu boleh menangis, Pak. Yang tidak boleh apa, Pak? Meratap. Meratapnya terus-terusan nangis nanti Pak, ya sampai berapa hari nggak boleh. Kan saat itu saja kehilangan boleh. Ya, bukti bahwa kita manusia. Nah seperti itu. Jadi ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim. Nah istri Nabi, putra Nabi yang 4 yang wanitanya siapa? Zainab, Ruqayyah, Muqsum, Fatimah. Itu apa? Betulan. Nah, Ruqayyah, Zainab menikah, punya anak. Berarti punya cucu ya tadi kan? Cucu nanti sama berapa? Ayat 8. Yang paling banyak cucunya dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ruqayyah, Zainab punya anak, namanya Umamah dan Ali. Ya, Ruqayyah punya nama Abdullah. Tuh, tilu. 05 deima dari Fatimah. 1. Namanya siapa? Zainab. Ummu Kulsum, Muhsin. Pasti jawabannya Hasan Husain gampang, Pak. Pak, kita menghafal tujuan Nabi Hasan Husain ini kan ya? Padahal Nabi itu sebenarnya sering menggendong ketika sholat itu Umamah, Pak. Umamah teh cucu Nabi yang sering digendong sama Nabi ketika sholat. Kan kita mah lebih kenalnya Hasan Husain ya, Pak ya? Belum kan sampai-sampai Umamah itu diberikan kalung dari Rasulullah SAW. Nah, kenapa Hasan Husain lebih dikenal oleh kita? Karena Rasulullah sendiri yang menyampaikan kepada kita di akhirat kelak nanti itu ada pemimpin para pemuda itu Hasan. Itu Pak di akhirat itu. Kemudian Husain, apalagi Husain mah meninggalnya itu dalam keadaan yang sangat tragis, Pak. Di penggal. Ya, makanya ada namanya tragedi Karbala. Tapi sama orang-orang Syiah itu diritualkan, Pak. Tahu nggak Pak, kalau tanggal 10 Muharram, Pak, mereka itu menyakiti dirinya. Maaf Pak, saya punya teman orang Syiah, Pak. Teman tanggal 11 Muharram teh lalu kawe, Pak. Kata saya itu naon eta? Ustaz dia benda apa justru kata saya itu, bukankah kata Allah bahwa diri kita tidak boleh menyakiti diri sendiri? Kenapa? Kan ini bukti cinta kita kepada Ahlul Bait. Aku alasan nanti gitu ya. Ayo apa jawabannya? Maka orang Syiah Pak, jangan semakin dia terlupa itu semakin soleh, Pak. Ngerinya banyak. So apalagi di Iran, Pak, sampai di film kan Pak ya? Sampai sama golok, Pak. Sampai golok. Hari orang mah di Bandung kan bukan ku golok, ku nyerek. Supaya kena naon gitu. Di sana mah sampai keluar darah, Pak. Ya. Nah, bukti cintanya seperti, padahal itu kalau menurut saya mah tidak baik, Pak, karena dia menyakiti diri sendiri. Ya. Jadi kita minimal mengenal Ahlul Bait sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Ya. Kemudian yang terakhir, Pak, dalam kesempatan ini bukti cinta kita kepada Nabi, baca sejarahnya. Ya, kan ada namanya Sirah Nabawiyah. Dari mulai beliau dilahirkan, ya, sebelum lahir ayahnya dulu meninggal, Abdullah usia 5 tahun, Aminah meninggal, ya kan Pak?
Disusui sama siapa Pak? Disusui sama budaknya. Pertama kali disusui itu sama budaknya Abu Lahab Pak, sama Suwaibah. Setelah itu disusui sama Halimatus Sa'diyah. Nah, ketika disusui sama Halimatus Sa'diyah kan main Pak, usia 4 tahunan, 5 tahunan itu Pak. Ketika itu datang malaikat Jibril membelah, bermain sama anak-anak, dibelah dadanya. Syaitan dalam tubuhnya ini dikeluarkan, dibasuh dengan air zam-zam, dimasukin lagi, dijahit. Putranya Halimatus Sa'diyah lari ke ibunya, "Ibu, Muhammad." Wah, diceritakan, kan ketakutan. Ini mana anak orang, apa ya? Ketika Muhammad pulang, dilihat di muka bajunya nggak ada tanda-tanda dijahit segala. Cuman wajahnya saja Muhammad saat itu pucat, bukan pias ya, pucat Pak. Gitu. Maka saat itulah secepatnya dikembalikan. Nah, dari perjalanan itulah suatu saat Aminah beserta rombongan dengan Muhammad saat itu ingin datang ziarah kepada makam Abdullah. Nah, di tengah perjalanan di daerah Abwa, Aminah sakit, kemudian meninggal. Setelah itulah diasuh. Diasuh sama siapa Pak? Sama pengasuhnya. Siapa pengasuhnya? Maksud saya itu siapa pengasuhnya? Ummu Aiman Pak. Nah, tapi kena apa? Dulu ketika Muhammad lahir kan, Abu Lahab itu gembira ya Pak ya? Gembira. Tapi ketika Nabi jadi Rasul, Abu Lahab itu orang pertama yang memaki, mencaci, bahkan mau membunuh Nabi. Ketika dia itu meninggal, radius berapa meter bau Pak, sampai jenazah mau dimasukin ke liang lahatnya saja Pak, ke dalam kuburnya itu pakai kayu yang panjang, disorot gitu Pak, ya saking baunya. Tapi kata Nabi apa? Ada pamanku di dalam neraka, berbeda dua-duanya. Abu Thalib orang yang membantu Nabi dalam perjuangan dakwahnya, hanya di akhir hayatnya beliau tidak masuk Islam. Makanya kata Nabi, setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu tergantung akhirnya. Kalau seandainya dia kan awalnya tuh bengis Pak, ya jahatlah kasarnya kepada Nabi, tapi di akhir hayatnya dia adalah orang yang terbaik di hadapan Allah, sampai makamnya saja berjajar dengan Abu Bakar dan Rasulullah. Abu Thalib baik, tapi di akhirnya dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Apalagi Abu Lahab. Abu Lahab. Tapi apa kata Nabi? Sesungguhnya pamanku Abu Lahab yang memaki, mencaci, membenci diriku. Karena ketika aku lahir, beliau itu begitu gembira dan memerdekakan Suwaibah. Suwaibah ininya Pak, budaknya, sampai menyusui Nabi. Maka setiap hari Senin Abu Lahab itu diampuni di alam kuburnya. Tuh, Nabi seperti itu. Katanya mencintai Nabi, tapi orangnya itu membenci Nabi. Kan kita yakinlah tidak benci sama Nabi. Ya Pak ya? Makanya ketika itu berpeluang kita di alam kuburnya itu, semoga kita senantiasa dijauhkan dari azab itu. Ya. Maka bukti cinta kita kepada Nabi, baca sirahnya, ya, baca perjalanan hidupnya, supaya kita tambah yakin, tambah cinta, dan tambah mengimani kepada Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah sangat siang Bapak ya, sudah jam 6. Mudah-mudahan di momen Rabiul Awal ini kita senantiasa terjaga, kita senantiasa terus mampu mengingat apa yang senantiasa dicontohkan oleh Nabi, dan semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi ilmu, dan semoga menjadi amal soleh buat kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.